Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Masjid Mustaghfirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten, saya tidak bisa bahasa Jawa. Jadi saya akan menyampaikan tausiah pendek saya dalam bahasa Indonesia kemawon. Atur nuwun. Jadi Bapak sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengawali perjumpaan pada hari Ahad yang segar ini dengan senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang telah begitu banyak kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Bapak MC kita yang telah menyampaikan karunia tersebut, salah satu diantaranya adalah insya Allah kehadiran kita di masjid yang kita cintai ini semata-mata dalam rangka kita tafaqahu fiddin. Yang kedua, tentu kenikmatan tersebut kita hadir di sini dalam keadaan sehat wal afiat. Jadi pada zaman sekarang karunia sehat itu luar biasa. Jadi mahal harganya, betul. Sekarang ini kalau kita lihat di kanan kiri kita banyak balai pengobatan, banyak rumah sakit didirikan. Itu adalah untuk menemani kita semua agar kita senantiasa hidup dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu saja sebagai orang yang beriman, kita ingin senantiasa takwa, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah rahimakumullah, sekarang ini kan tanggal 4 ya. Tanggal 4 Januari tahun 2026. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini biasanya menggunakan dua kalender sekaligus. Jadi kalender Masehi atau kalender Miladiah itu adalah kalender ya yang kita sebut walaupun mungkin bukan paling tua, tapi sudah sangat tua. Jadi kalender Masehi atau kalender Miladiah ini perhitungannya didasarkan pada matahari. Karena itu sering disebut sebagai kalender Syamsiah, di mana satu tahun itu berapa hari Bapak sekalian?
Ya, jadi berdasarkan kalender Syamsiah ini, maka 1 tahun itu terdiri dari 365 hari. Nah, yang kedua yang diperkenalkan pertama kali di lingkungan umat Islam oleh Umar Ibnu Khattab yang kita sebut dengan kalender Komariah. Wonten ingkang asminipun Komariah wonten. Jadi Komariah itu artinya berdasarkan rotasi bulan. Nah, ternyata ada perbedaan jumlah hari di dalam 1 tahun. Plus minus selisihnya ada 11 hari. Jadi kalau kalender Masehi atau Miladiah 365 hari, maka kalender Komariah ini atau sering juga disebut sebagai kalender Hijriah itu 365 hari dikurangi 11 hari. Pinten mereka? 354 ya. Okay. Ya, seakan-akan dalam kehidupan kita karena standar kita itu adalah pemerintah, di mana pemerintah itu mendasarkan waktunya pada kalender miladiah, maka seakan-akan yang berubah itu adalah kalender Hijriah. Ya, kalender Hijriah. Nah, di dalam beribadah umumnya itu kita menggunakan kalender Hijriah. Jadi sebagaimana yang kita tahu sekarang ini bulan apa? Di sini bulannya ditulis. Rajab. Tanggal berapa? 20? Dari tanggal 16 ya, tanggal 16 Rajab 1447 Hijriah. Nah, dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan memasuki bulan apa? Bulan Ramadan. Kalau Muhammadiyah karena berdasarkan perhitungan tidak usah menunggu penglihatan. Ya. Jadi tidak usah menunggu pakai teleskop kapan itu tanggal 1. Nah, jadi kalau Muhammadiyah itu telah menetapkan tanggal 1 Ramadan tanggal pinten? 18 ya. 18 Februari 2026. Tetapi kalau pemerintah kita ya memang menggunakan dua-duanya, tetapi yang dominan Kementerian Agama itu jadi nanti harus melihat bulan dulu, baru kemudian menetapkan kapan itu tanggal 1. Jadi harus diru'yah dulu. Tapi kalau Muhammadiyah dan mungkin juga ada yang lain-lain itu menggunakan hisab berdasarkan perhitungan. Sebenarnya tidak hanya detik, 1/10 detik, 1/1000 detik, menika wonten hitungan-hitunganipun. Tetapi karena kedua-duanya ini kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi maka kita sudah terbiasa. Jadi sebenarnya kalau kemudian kalau kita bertanya mana yang lebih akurat antara kalender Syamsiah maupun Komariah, itu tidak ada definisi akuratnya di situ. Jadi itu tergantung kepada cara pandang kita masing-masing. Bahkan sebenarnya di luar dua ini juga misalnya
Jawa mengeluarkan kalendernya sendiri, betul nggih? Jadi karena itu Bapak sekalian, marilah kita menghadapi penetapan tanggal-tanggal ini dengan sikap biasa saja. Jadi apa yang kita yakini bahwa kalender Hijriah itu karena memandu kita di dalam beribadah sehari-hari, maka kita gunakan. Sementara kalender Miladiah atau kalender Masehi karena seringkali kita gunakan dalam kehidupan perkantoran dan lain-lain, ya kita ikuti saja. Nah, jadi yang seringkali berbeda itu anjuran-anjurannya. Apalagi kemudian setiap tanggal 1, apakah itu 1 Hijriah, apakah itu 1 Miladiah, seringkali disertai dengan budaya yang berbeda. Ya. Kalau Masehi biasanya bakar-bakar nomo mercon. Jadi yang kemarin itu yang baru kita jalani tanggal 1 Januari 2026. Namun di Bapak sekalian, kita mengetahui persis pada akhir bulan November kemarin. Jadi kira-kira ya 1 bulan yang lalu lah, plus minusnya itu terjadi bencana. Sebenarnya tidak hanya di kawasan Sumatera bagian utara yang terdiri dari Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat, melainkan di kawasan lain di Indonesia itu bencana tersebut masih terjadi. Nah, khusus yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia, bahkan sebenarnya juga masyarakat dunia, itu adalah kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di 3 provinsi tersebut, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kenapa demikian? Nah, ini sekadar untuk mengingatkan kita saja ya, bahwa kita memang perlu bersyukur bahwa di banjir bandang yang terjadi antara tanggal 22 sampai 27 November yang lalu, dan kemudian masih ada penyertaan di beberapa kawasan terutama di Sumatera Barat itu, korban yang meninggal dunia sampai saat ini ya, untuk Aceh itu jumlahnya 530 orang. 530 orang. Sementara yang menderita, yang terdampak luka-luka dan lain-lain itu 4.300 orang. Dan sampai saat ini yang belum diketemukan, mungkin terseret banjir, mungkin terpendam lumpur yang begitu dalam, itu jumlahnya 31 orang yang di Provinsi Aceh. Sementara yang di Provinsi Sumatera Utara itu jumlah orang meninggalnya ada 365 orang. Sedangkan yang menderita atau terdampak luka-luka dan lain sebagainya itu 2.300 orang. Sedangkan yang masih belum diketemukan alias hilang itu 60 orang. Ya, 60 orang. Sementara di Sumatera Barat itu yang meninggal 262 orang, yang menderita luka-luka, sakit dan lain sebagainya itu 382 orang, sedangkan yang hilang itu ada 74 orang. Ya, ini mungkin datanya sementara seperti itu. Dan biasanya data itu masih terus bergerak, tidak tetap. Sehingga sampai sekarang total yang meninggal dunia itu 1.157 orang. Jadi ini merupakan sebuah jumlah yang cukup besar. Walaupun barangkali ada yang
nyinyir ya, yang mengatakan nggak apa-apa Pak, cuma 1.000 kok, penduduk Indonesia ini pinter saja. Jadi dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang katakanlah 275 juta ya plus minus itu, 1.000 itu tidak begitu banyak. Tapi buat kalian, jangankan 1.001 orang meninggal dunia, itu menurut Al-Quran merupakan sesuatu yang harus menjadi perhatian. Nah, itu sebabnya kenapa di dalam memperingati tahun baru miladiah ini kemudian ada himbauan-himbauan. Marilah kita melaksanakan ya kita bergembira, tetapi tetap dalam suasana keprihatinan. Kita bersolider, kita merasa prihatin bersama dengan saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah atau bencana tersebut. Nah, jemaah rahimakumullah, dalam konteks memperingati tahun baru, apakah itu miladiah maupun hijriah, biasanya ayat yang kita kutip itu adalah ayat ke-18 di dalam surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, ayat ini sangat menarik karena diawali ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi salah satu tafsir mengatakan yang dimaksud dengan hari esok itu tiada lain adalah akhirat. Tetapi karena akhirat itu kita tidak tahu kapan terjadinya, tetapi kita yakin bahwa itu akan terjadi ya. Biasanya kemudian kata-kata hari esok itu dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi karena setiap kali memperingati tahun baru, kira-kira besok apa yang akan kita laksanakan. Jadi ini penting sekali untuk kita perhatikan bersama bahwa di dalam, saya kira takbir di masjid kita ini, takbirin itu senantiasa membuat jadwal kegiatan. Ya paling tidak yang harus ada itu adalah jadwal Jumatan, gitu. Nah, jadi jadwal Jumatan itu kita rancang selama 1 tahun. Tapi di antara Jumatan itu kita kemudian mendapatkan hari-hari besar Islam. Nah, yang dekat kita nanti sebagaimana tadi di awal kita sebutkan itu adalah menjelang Ramadan. Nah, tentu takmir ini telah merencanakan Ramadan ini di masjid kita itu akan diisi dengan kegiatan apa saja. Nah, tentu para jemaah bisa merasakan apakah yang dilaksanakan oleh takmir ini, direncanakan oleh takmir ini, apa kegiatan-kegiatannya menyentuh kepentingan dari para jemaah masjid kita yang ada di sini. Nah, jadi sekali lagi ayat ini menunjukkan wattaqullaha innallaha, ya. Jadi bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi ini penting perencanaan ini. Jadi karena di dalam hidup itu
merencanakan itu adalah sesuatu semacam menentukan arah kemana kita itu akan bekerja. Nah, ya Bapak sekalian, di negara kita ini salah satu yang dilakukan itu kan biasanya menopang. Yang paling penting yang seringkali dilihat-lihat oleh masyarakat, oleh para jemaah, salah satu diantaranya adalah harga BBM. Nah, karena harga BBM itu ya bisa kita sebut kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, kemarin itu misalnya Pertamina menurunkan, tapi yang diturunkan itu harganya Pertamax. Saya nggak tahu turun berapa, 400 ya. Tapi sebelumnya sudah naik dulu gitu yang diturunkan. Tapi kalau yang sering disebut dengan subsidi, yang disebut dengan minyak atau BBM yang bersubsidi itu adalah Pertalite. Nah, Pertalite harganya tetap ya. Pertalite. Tapi kalau minyak atau BBM yang lain yang biasanya sangat bergantung kepada naik turun harga minyak dunia, itu kemudian Pertamina menaik turunkan harganya. Nah, jadi kalau di dalam RAPBN bangsa ini, anggaran bangsa 2026 itu biasanya ditetapkan kira-kira harga Pertalite itu berapa. Kalau saya nggak pernah tahu harga Pertalite itu, juga harga Pertamax. Biasanya kita kalau sekarang beli itu cuma ini mau beli 10.000, 20.000 ngaten. Tidak beli 1 liter, 2 liter, harga per liter berapa kayaknya gitu nggih. Sepertinya ngaten leres mboten? Nggih. Jadi kita seringkali tidak tahu persis berapa harga per liter itu. Nah, pemerintah di dalam menentukan RAPBN-nya itu senantiasa melihat minyak dunia itu harus ditetapkan berapa per liternya. Jadi dulu bangsa kita ini termasuk pengekspor minyak. Jadi Bapak Ibu pernah tahu istilah OPEC nih? Jadi organisasi penghasil minyak di seluruh dunia itu punya organisasi namanya OPEC. Nah, Indonesia pernah menjadi anggota OPEC ini. Kenapa? Karena Indonesia pada dasarnya penghasil minyak bumi. Tetapi karena penduduk kita makin banyak, industri kita itu makin berjalan tinggi, kebutuhan akan minyak itu makin besar. Jadi yang dulunya kita mengekspor minyak karena kita lebih. Jadi memompa minyak dari bumi kita, baik yang ada di darat maupun yang ada di lautan. Tetapi karena kebutuhan kita jauh lebih besar dari apa yang bisa kita sedot dari perut bumi kita, akhirnya kita tidak lagi menjadi pengekspor. Tapi sebaliknya kita mengimpor minyak. Nah, mengimpor minyak. Nah, karena itu kemudian selalu dihitung. Ya, karena RAPBN itu penting sekali bagaimana pemerintah itu menghidupi bangsa ini yang jumlahnya tadi kurang lebih sekitar 275 juta. Jadi perencanaan mikro penting sekali. Nah, yang kedua, Bapak sekalian, tadi terkait dengan bencana, kita itu ingat di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Dhoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahu ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan perbuatan tangan manusia. Dhoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi jelas sekali Al-Quran mengatakan
kerusakan di darat yang di laut dan di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, kemudian Allah mengatakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allakum yarji'un. Allah membuat mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka itu kemudian kembali ke jalan yang benar. Jadi Bapak sekalian, kemarin itu ramai sekali. Penyebab banjir itu apa ya? Jadi penyebab banjir itu yang selalu dikatakan ya karena alam. J. Kenapa alam? Artinya apa? Artinya curah hujan yang sangat tinggi. Ya, kita sih sekarang bisa mengendalikan, tetapi kalau curah hujannya sangat tinggi, kita tidak bisa ngatur-ngatur. Tapi sebenarnya kita bisa mengatur itu, ya, kalau itu tidak sangat tinggi. Jadi misalnya diarahkan yang hujan di daerah tertentu, ya, disembur misalnya dengan garam, ya, pakai pesawat. Nah itu kemudian hujannya bisa minggir. Tetapi yang kemarin ini luar biasa curah hujannya di 3 provinsi, ya, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Akibatnya apa? Akibatnya terjadilah malapetaka banjir itu. Kalau saja yang hanyut itu cuma air saja, ya, yang menghanyutkan rumah-rumah misalnya atau lain-lain. Tapi kok dilalah bahasa Jawanya gitu, dilalah, ya, banjir itu membawa balok-balok kayu yang sangat banyak. Dan pada balok-balok kayu itu, ya, netizen itu melihat ada angka-angka gitu. Karena sebelumnya kan salah satu pejabat dari Kementerian Kehutanan mengatakan bahwa balok-balok kayu yang hanyut itu ya karena rapuh. Jadi pohonnya itu sudah sangat tua, ya karena ada angin dan hujan, ya maka dia hanyut. Tetapi kemudian netizen mengatakan, loh, balok-baloknya itu rapi kok. Kemudian ada tulisan-tulisannya, ya, ada nomor-nomornya gitu loh. Nah, sehingga agak sulit, ya, dari pemerintah itu untuk menjelaskan bahwa itu berasal dari kayu yang rapuh. Nah, tetapi di ayat ini ya ada tangan-tangan manusia yang menyebabkan terjadinya kerusakan. Sebagaimana kita tahu ya itu dimulai sebenarnya sejak zaman dulu itu dikenal adanya bukan raja hutan gitu, raja nebong ya, yang menebangi pohon banyak kemudian dibuat bisa dijual dalam bentuk gelondongan, bisa juga digergaji kemudian dibuat nebong ya, kayu lapis gitu. Itu dulu ada yang namanya zamannya Pak Harto, sahabatnya Pak Harto, Bob Hasan. Itu bukan disebut raja hutan, raja nebong. Karena punya kawasan hutan yang luas sekali, kemudian kayunya ditebang, diproses, dijual, dan kita tahu banyak kalau kita membaca atau menonton video kiriman beberapa teman itu menunjukkan bahwa yang kayu-kayu yang berasal terutama di Arab Saudi itu berasal dari Indonesia dan di kawasan yang lain lah ya. Sehingga Bapak sekalian, masyarakat atau pemerintah itu lupa untuk cekat-cekat. Yang terjadi apa? Yang terjadi debat. Penyebab banjirnya itu siapa? Malah debatnya berkisarnya penyebab banjir, tapi tidak menangani
korban-korban yang tadi saya sebutkan jumlahnya lebih dari 1.000 orang tadi. Dan ribuan lebih yang menderita, belum lagi rumah-rumah yang rusak. Bahkan yang paling parah di Aceh misalnya 4 desa itu hilang betul itu. Ya pangapunten misalnya di daerah sini terus karena kena banjir bandang yang luar biasa, rata ketutup oleh lumpur. 4 desa. Nah, jadi bukan bagaimana secepatnya membantu saudara-saudara kita yang sedang bermasalah itu, tetapi debatnya siapa yang menyebabkan banjir itu. Nah, jadi saya kira Bapak sekalian, mari kita hindari dulu sementara. Ya, kita serahkan kepada ahlinya bahwa penyebab banjir itu memang ada 2. Yang pertama karena curah hujan yang sangat tinggi, ya. Tetapi kalau hujan sangat tinggi, kemudian akar-akar pohon itu bisa menangkis air itu, ya, bisa menyerap sehingga yang keluar itu tidak sangat banyak, tapi ya relatif kecil, tidak menyebabkan banjir. Tetapi karena akar-akar pohon itu sudah nggak ada, nah, kita tahu yang debat yang berikutnya, karena sebelumnya kan Pak Presiden mengatakan nggak apa-apa, semua hutan itu diganti dengan kelapa sawit saja, ngatain gitu. Iya, sebelumnya kan Pak Prabowo bilang begitu ya, tapi kemudian dibantah oleh para ahli kehutanan. Itu beda pohon-pohon hutan dengan kelapa sawit. Jadi kelapa sawit itu akarnya tidak begitu dalam, sehingga daya serapnya kepada air itu tidak banyak. Ya diserap tetapi tidak banyak. Beda dengan pohon yang akarnya menghunjam ke dalam. Yang dalam dulu ketika belajar kita ilmu biologi, ya, bahwa akarnya akar tunggang dalam. Nah, itu menyerap airnya dalam jumlah banyak. Lah ini kemudian kalau itu dihabisi dan diganti dengan sawit, ya ini sesuai dengan Al-Quran tadi. Nah mungkin karena saya nggak tahu itu salah ucap atau apa, Pak Presiden itu merasa sangat prihatin, maka kemarin di acara malam tahun baru beliau tidak di Jakarta tetapi di daerah Sumatera Utara. Sebenarnya mau ke Aceh karena yang paling parah tadi dengan data-data itu adalah Aceh. Tetapi karena katanya pesawatnya itu cuaca tidak memungkinkan, akhirnya Presiden menyelenggarakan kegiatan malam tahun baru itu di Sumatera Utara, ya, di dekatnya Sibolga sana, yang juga mengalami banjir. Nah, jadi Bapak sekalian, mari di dalam memperingati tahun baru, jadi kita biasanya bersenang-senang, tetapi kita isi dengan suasana keprihatinan. Di dalam ayat yang lain Allah itu berfirman, "Walana beluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kata Allah akan kami beri cobaan manusia itu. Cobaannya apa? Minal khauf, ketakutan, walju, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, dan jiwa, was thamarat, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Nah, jadi memang Bapak sekalian, dalam kehidupan kita ini memang Allah memberikan 2 hal yang ekstrim, kenikmatan dan cobaan, silih berganti.
Jadi dalam kehidupan itu kita tidak selamanya mendapatkan kenikmatan, atau sebaliknya tidak selamanya kita mendapatkan musibah. Coba Ibu Bapak sekalian bayangkan sampai sekarang saudara-saudara kita di Gaza Palestina itu kan dibom terus itu oleh Israel. Bahkan Israel itu mengembargo bantuan-bantuan dari luar negeri yang mau masuk itu nggak boleh masuk. Sehingga banyak orang Palestina itu yang kelaparan. Itu sebabnya kenapa ada istilah genosida. Jadi Israel itu sengaja ingin atau bukan ingin ya, sudah ya melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap warga Gaza. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencaplok supaya itu nanti menjadi bagian dari Israel. Tetapi Allah Maha Besar. Betapapun kuatnya Israel yang dibantu oleh kekuatan besar Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa itu, tetapi Allah tidak tinggal diam. Apa yang terutama terjadi? Kesadaran dari masyarakat dunia bahwa Israel telah melampaui batas. Israel telah melakukan genosida. Bahkan di negaranya Amerika Serikat yang apapun permintaan Israel itu selalu dipenuhi. Misalnya salah satu yang dipenuhi oleh Amerika, Pak Trump ya, sekarang Pak Trump ya, Presiden Amerika itu yang minta itu Netanyahu, tolong Iran itu dibom karena Iran itu berbahaya, dia nanti akan memiliki nuklir. Nah, itu mau. Jadi dengan menggunakan pesawat bom yang khusus itu, maka Amerika dari jarak yang sangat jauh itu ngebom kawasan nuklir Iran. Ya, tetapi Allah itu Maha Besar. Dan pada dasarnya juga sangat Maha Penyayang. Tidak ingin agar penduduk Gaza itu bisa dihabisi. Akhirnya kesadaran masyarakat dunia untuk membantu Gaza itu tumbuh. Walaupun Amerika terus saja membantu Israel. Ya. Nah, jadi karena itu Ibu Bapak sekalian, memang yang namanya cobaan dan kebahagiaan itu datang silih berganti. Nah, di dalam Al-Baqarah 155 tadi secara khusus Allah memberikan spesifikasi, dan sungguh akan kami beri cobaan sedikit ketakutan. Khauf. Kalau kita masyarakat Jogja ketakutannya apa? Apa yang kadang-kadang menyebabkan kita takut? Di utara kita ya, Merapi. Cuma Merapi ini dalam jangka waktu yang sangat panjang, kalau meletus umumnya ke barat ya, ke daerah Magelang sana. Tetapi letusan Merapi itu juga ternyata tidak hanya membawa korban, tetapi juga membawa berkah. Berkahnya apa? Pasir. Jadi kita lihat kalau lewat jalan masuk Magelang itu, menjelang Magelang itu, kanan kiri itu ada bukit-bukit pasir itu yang berasal dari Merapi, dan itu adalah pasir yang kualitas nomor 1 untuk bahan bangunan ya. Jadi memang gunung api itu misteri. Jadi seberapa banyak pasir yang terkandung di dalamnya kita nggak tahu. Disembur-semburkan tidak pernah habis ya. Nah, ini sedikit keluar dari cerita. Kita tahu negara yang tetangga kita namanya apa? Singapura. Bukan rahasia umum bahwa Singapura itu karena kawasannya cuma cepat, ingin memperluas kawasannya. Caranya apa? Caranya pantainya itu ditambah terus. Dari mana nambahnya? Ya, nambahnya terutama dari Indonesia. Pejabat-pejabat di sono itu
lebih. Mana pulau-pulau Indonesia yang bisa dikeruk pasirnya, kemudian ditimbunkan. Jadi karena itu luasan Singapura itu tambah terus. Ya. Nah, sebagian dari pulau yang dekat-dekat dengan kita ya, itu mungkin sebagian sudah hilang karena sudah digadaikan atau diperjualbelikan. Nah, jadi kalau sekarang Singapura itu luar biasa. Kekayaan Singapura pinten saja. Jadi Singapura itu penghasilan per orangnya per tahun itu 55.000 US dollar. Indonesia pinten? Indonesia itu cuma 4.500 orang. Jadi lebih kecil sepersepuluhnya. 55.000 sama 4.500. Jadi negara di ASEAN itu yang paling sugih ya Singapura. Tapi selalu Bapak sekalian, ada yang harus dibayar. Jadi di Singapura itu apa-apa mahal. Memang kemudian mereka bisa membeli macam-macam. Tetapi kita tahu banyak orang-orang tua di Singapura itu tidak bahagia. Dan seringkali dijumpai mereka tinggal di apartemen, tiba-tiba meninggal dunia tidak ada satupun yang tahu. Baru ketahuan sekian hari kemudian kok ada bau menyengat, ya, jadi dia meninggal di kamarnya nggak ada satupun. Bahkan anak-anak cucunya seringkali ya, tidak mengetahui bahwa ada yang meninggal. Yaitu salah satu sisi ya yang harus dibayar. Makin kaya tetapi kenyataannya dalam kehidupannya kurang. Nah, jadi karena itu Bapak sekalian, mari kita timbang-timbang. Alhamdulillah saya kira sampai sekarang cara hidup kita ya sekarang ini ada penelitian yang dilakukan oleh Universitas Harvard yang menunjukkan bahwa alhamdulillah cara hidup orang Indonesia itu dianggap sebagai cara hidup yang paling baik. Mungkin beberapa saat yang lalu Ibu Bapak sekalian pernah mendapatkan informasi. Ada penelitian, ya sekarang ini kan orang melihat apa toh negara maju dan negara yang tidak maju itu. Tadi hanya dilihat dari berapa penghasilan ekonominya per tahun per orang. Pendapatannya. Tetapi di situ penelitian teman-teman kita di Harvard itu terutama diteliti sisi sosial budayanya, tidak semata-mata ekonominya. Jadi misalnya saja kita ini bisa kumpul seperti ini kan sangat membahagiakan, ya, silaturahim seperti ini. Di mana di tempat-tempat yang lain acara semacam ini jarang bisa diadakan. Ketemu satu dengan yang lain, senyum, masih ada ngobrol. Mereka cuma sibuk-sibuk dengan keluarganya maksimum. Ya, kadang-kadang cuma sendirian saja. Jadi karena itu kalau dalam bahasa Jawanya wang sinawang gitu. Yang sinawang. Jadi karena itu Bapak sekalian mari kita terus mempertahankan cara hidup semacam ini termasuk juga kita umat Islam ya. Di masjid yang kita cintai ini, acara-acara semacam ini adalah acara yang sangat bagus. Dan alhamdulillah sampai sekarang Yogyakarta di Indonesia ya, persentase lansia mereka yang usianya di atas 60 tahun itu tertinggi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 17% lansia di Yogyakarta. Nah, jadi kegiatan-kegiatan semacam ini terutama bagi lansia menjadi sangat berarti dan sangat penting, insya Allah. Ya, jadi karena itu ya Bapak sekalian, mari kita
senantiasa mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Saya akan mengakhiri dengan mengutip beberapa ayat lagi. Alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita diajarkan oleh Allah apabila kita mendapatkan musibah, ya, maka siapakah tadi orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang bila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi semangat ini, ya, ini memperbesar, ya, kemampuan kita untuk bersabar dan menjalani kehidupan ini dengan betul-betul memohon kepada Allah. Apapun yang kita lakukan tiada lain adalah karena bantuan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu kita terus-menerus harus bisa berupaya, ya. Kemudian alat yang berikutnya, fama wahanu lima asobahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu serta tidak menyerah. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana firli firlana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Tidak ada doa mereka orang-orang yang sabar tadi selain ucapan ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan kami yang berlebih-lebihan di dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, tolong kami terhadap orang-orang yang kafir. Nah, ya Bapak sekalian, mudah-mudahan kita semua yang pertama-tama dalam menghadapi tahun baru ini tentu kita senantiasa menghitung-hitung bahwa usia kita ini sudah bertambah sepuh, ya. Tapi alhamdulillah tadi sudah saya katakan di Yogyakarta ini yang namanya orang-orang sepuh itu persentasenya makin banyak. Jadi karena itu sekarang ini di beberapa tempat, saya itu tinggal di utara, di Condong Catur, itu bersama-sama dengan ibu-ibu Aisyah membantu saya membantu beliau itu menyelenggarakan yang namanya sekolah lansia. Jadi kalau dulu kita rame-rame apa? TPA untuk anak-anak balita. Sekolah untuk anak-anak balita. Tapi sekarang karena persentase orang-orang usia lanjut itu makin banyak, sudah mulai ada dan sudah banyak, saya nggak tahu di sini sudah dimulai belum, ya. Jadi di banyak tempat itu sudah dimulai yang namanya sekolah lansia, ya. Jadi kebetulan di RT saya itu, bukan di RT ya, di kampung saya itu Aisyah Ranting Condong Catur itu menyelenggarakan senior school, ya. Ada yang istilahnya level 1, level 2, sekarang malahan level 3. Pesertanya lumayan, ya. Itu menunjukkan memang situasinya sudah berbeda. Ada tuntutan-tuntutan lain di tengah-tengah masyarakat. Nah, insya Allah saya kira Pak Takmir itu bisa melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitar itu seperti apa. Mudah-mudahan
masjid tidak hanya sebagai tempat untuk beribadah, tetapi juga menjadi tempat bersilaturahim, menjadi tempat untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang insya Allah akan meningkatkan semangat kita di dalam berkehidupan, di dalam berjamaah rahimakumullah. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Matur nuwun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.